aktivitas fisioterapis di kegiatan Pospindu. Simak. Assalamualaikum, dengan Heru Fisioterapis. Beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk sebuah acara di sebuah lingkungan terkait kegiatan Pospindu untuk pemeriksaan gerak. Pada umumnya kegiatan ini sebetulnya rutin dilaksanakan di lingkungan, tetapi kali ini melibatkan kami sebagai fisioterapis untuk memberikan pemeriksaan konsultasi gratis terkait gangguan gerak. Yang datang beragam, ada yang ibu rumah tangga, ada yang anak muda ya, atlet sepak bola, ada yang karyawan, ada yang aktivitasnya di dalam rumah, ada yang aktivitasnya di luar rumah, berkendara misalnya, ada yang aktivitasnya di depan komputer. Semua aktivitas itu cenderung punya potensi gangguan gerak, bahkan punya potensi cedera. Apa saja? Yuk kita simak videonya. Ibu ini mengalami ketegangan otot levator scapula kiri, kemudian kita ajarkan self stretching untuk bisa dilakukan di rumah. Berikutnya adalah ibu-ibu yang sering mengalami kesemutan di telapak tangan. Ini kita sedang melakukan tes untuk mengkonfirmasi ada tidaknya penjepitan saraf di pergelangan tangan. Berikutnya adalah keluhan yang jamak terjadi adalah nyeri bahu. Nah, bahu ini kan sendi yang sangat kompleks, gerakannya sangat luas sehingga potensi keluhannya sangat banyak terjadi pada jaringan-jaringan spesifik di dalamnya, bisa terjadi pada tendon otot, bisa terjadi pada bursa atau bantaran sendi, bisa juga terjadi pada kapsul sendi. Setelah serangkaian pemeriksaan, ibu ini kami konfirmasi adanya tendonitis atau peradangan pada tendon di salah satu otot penggerak bahu, yaitu supraspinatus. Peradangan pada tendon supraspinatus bisa disebabkan oleh aktivitas berulang seperti menjinjing benda bawaan atau tidur tertindih, atau aktivitas berat lainnya, atau bahkan aktivitas ringan tapi dilakukan secara berulang, itu juga bisa menyebabkan peradangan. Berikutnya adalah seorang ibu-ibu juga yang sering mengalami sakit pinggang. Setelah kita konfirmasi dari gerakan-gerakan ini, kita bisa mendapatkan adanya kekakuan pada persendian pinggang, karena pada saat membungkuk didominasi oleh gerakan panggul tapi pinggangnya relatif kaku. Ibu yang satu ini cukup beragam keluhannya. Yang pertama ini adanya trigger finger atau peradangan pada tendon jari-jari. Terus berikutnya dia merasakan nyeri di area jempol bagian belakang. Ini juga indikasi adanya radang pada tendon penggerak ibu jari. Biasanya dipakai untuk menyapu, cuci baju, segala macam. Beliau juga ada indikasi penjepitan saraf pada pergelangan tangan. Kemudian seorang ibu yang mengalami nyeri lutut setelah pemeriksaan ini terindikasi adanya peradangan pada bantalan sendi, yaitu bursa. Biasanya ini terprovokasi oleh posisi berlutut. Kemudian kita juga menemukan lagi nyeri bahu, tapi dari pemeriksaan ini terindikasi tidak ada peradangan pada jaringan lunak, tetapi setelah serangkaian pemeriksaan gerak seperti ini yang kita lakukan, beliau ini terindikasi adanya pemendekan kapsul sendi, sehingga kepadanya kita ajarkan bagaimana melakukan self treatment sebagai home program untuk di rumah, yaitu untuk menambah lingkup gerak supaya bahu tidak menjadi kaku. Nah, ini latihan-latihannya, wall exercise, bisa dilakukan di rumah. Lagi-lagi kita ketemu keluhan nyeri bahu. Ternyata banyak ya yang mengalami nyeri bahu, dan dari serangkaian pemeriksaan kita akan cek dengan tes-tes khusus pemeriksaan pada bahu. Pada beliau ini kita temukan adanya kecurigaan peradangan pada bantalan sendi atau bursa subakromial. Ini bisa disebabkan oleh tidur tertindih, bisa karena
aktivitas di atas kepala atau overhead activities, ini juga bisa menyebabkan peradangan. Kepadanya langsung kita berikan home program untuk membuka celah sendi sehingga peradangan pada bursa subakromial bisa membaik. Kalau ibu yang satu ini mengalami pemendekan pada otot betis atau gastrok sehingga beliau tidak bisa berdiri atau berjalan lama. Langsung kita peragakan home programnya untuk melakukan peregangan sendiri yang bisa dilakukan di rumah. Ini simple, sederhana, dan gampang untuk dilakukan. Aktivitas yang didominasi oleh posisi statis seperti duduk, menulis, mengetik juga bisa menyebabkan kekakuan pada otot-otot tengkuk dan leher seperti yang terjadi pada ibu yang satu ini. Kemudian kita langsung ajarkan bagaimana melakukan self stretching, peregangan pada otot-otot tersebut agar otot tersebut menjadi elastis kembali. Satu lagi, kita menemukan adanya kekakuan pada sendi pinggang. Saat melakukan tes ini terlihat gerakannya didominasi oleh panggul, sementara pada pinggang tidak banyak pergerakan. Kemudian pada pemuda ini kita menemukan adanya muscle imbalance atau ketidakseimbangan performa otot pada area paha depan atau otot-otot quadriceps, menyebabkan dia mengalami semacam ketidakstabilan. Kemudian kita latih juga home program untuk membuat otot-otot quadriceps ini menjadi seimbang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.